Menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Seseru dan semenyenangkan yang Bang Panji bilang tadi belum sesuai sebelum tadi kan berekspektasi seseru dan semenyenangkan itu. Seseru ya akhir-akhirnya capek lah AC. Ya intinya prosesnya berjalan dengan lancar. Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat itu menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikuti aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar. Ya, itu tadi pernyataan dari Komika Panji usai melaksanakan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pak Ugro, ini menjadi catatan yang penting ya. Dari Panji sendiri menyatakan bahwa tidak merasa melakukan penistaan agama. Dan juga kita lihat konteksnya. Ini adalah pertunjukan komedi. Apakah ini bisa diperkarakan, Pak Ugro? Ya, sebetulnya secara kasat mata dan apa yang kita dengar ini, apa yang dilakukan Panji ini kan sebetulnya seni. Seni? Ya, pertunjukan seperti itu. Bukan ada mens rea dari hulu ke hilir untuk menista agama dan sebagainya, tidak ada. Ya, jadi bagi saya terlalu pagi kalau dilaporkan sebagai pidana dengan pasal 300 sampai 305 KUHP tadi. Terlalu dini ya. Jadi sebagai contoh saya ilustrasi ini. Saya pernah menangkap 11 perampok, 8 mati, 3 hidup. Perampok nih. Tapi saya tanya, selain perampok kenapa Anda membunuh polisi? Cerita, kami belajar agama bahwa musuh kami nanti adalah togut kafir. Jadi boleh dibunuh. Nah, penjahat kan selama zaman kan musuhnya polisi. Iya. Berarti kamu boleh membunuh polisi? Iya. Iya Pak. Nah, ini kan memahami agama yang salah. Saya panggil beberapa kiai, ustadz, tolong didalami, tolong dijernihkan lagi nih pemahaman agamanya salah. Kan tidak mungkin saya laporkan sebagai Kapolda waktu itu di Sumatera Utara, ini penistaan agama, kan kurang ajar nanti. Seperti itu kan nggak boleh nih, ya kan? Makanya saya sampaikan di sini, dengan KUHP yang baru ini sebenarnya sudah jelas, pasal 1, ayat 1 dan ayat 2 dipahami. Kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peraturan pidana yang menyatakan dengan jelas, perbuatan pidana itu tidak akan diatur dalam peraturan perundang-undang itu. Yang kedua ya tidak ada, dianalogikan nggak ada. Pasal 300 dan 301, 302 sampai 305 nggak ada. Pasal ya satu saja disampaikan, kecuali perbarengan. Merusak rumah, mencuri, kemudian juga dia memperkosa dan sebagainya, itu perbarengan. Itu sudah diatur di buku ke-1 KUHP seperti itu. Berdasarkan pendapat Anda dengan adanya kebebasan berekspresi ini kaitannya seperti apa? Ya, sampaikan ini manusia kan butuh hiburan, butuh pendapat. Menyampaikan pendapat di depan di muka umum di Indonesia ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Nah, kenapa harus dibatasi dengan undang-undang? Padahal tertinggi kan Undang-Undang Dasar 45 di negara kita, landasan konstitusi ini. Nah, di sini mungkin harus mulai bijak semua orang menyikapi suatu peristiwa itu sebagai peristiwa apa? Kalau itu seni ya hadapi dengan seni. Kalau itu ada kaitan dialog dengan agama, ada Kementerian Agama bisa memfasilitasi di sini dan sebagainya. Sehingga Indonesia ini tidak harus ribut selalu dengan masalah-masalah yang sepele, yang kecil, langsung dikaitkan dengan pidana, kemudian dilaporkan, diundang klarifikasi, masuk TV dan sebagainya seperti itu. Baik, Pak Kiai sendiri, sesungguhnya mengapa dari Pak Kiai itu tidak seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ugro, membuka dialog terlebih dahulu kepada Panji, Pak Kiai? Di awal Majelis Besar dan Salafiyah itu sudah menyampaikan, tapi kita ini di kampung, Mbak, yang tidak punya koneksi dengan persoalan itu. Dan kemarin juga kita ditanya seperti itu. Yang kedua, saya ingin menanggapi, kalau kemudian seluruh ekspresi seni diperbolehkan dengan bentuk apapun, bukankah ada hak orang lain yang perlu dilindungi juga? Ada asa dan rasa. Saya katakan, komedi itu saya suka, Bang. Membuat kita gembira, membuat kita tertawa. Tetapi kalau kemudian komedi itu juga ada rasa ketersinggungan, ya menyinggung hal-hal yang fundamental, yang prinsipal, ya saya pikir ada hak juga. Lalu yang ketiga,
Apakah setiap orang melapor itu dimaknai sebagai orang ingin memenjarakan orang? Saya pikir ini juga perlu didiskusikan gitu. Jadi betapa menurut keyakinan agama kita, orang yang nyindir-nyindir soal sholat yang tidak benar saja itu ada konsekuensi hukumnya. Hukum secara personalnya itu mendekati murtad. Contoh begini. Misalnya saya mengajak sholat itu yang saya ajak ini jawab, sholat nomor 2 itu walaupun canda, kalau dalam konteks agamanya itu nggak boleh. Jadi mohon juga kalau kita ngajak kepada kebebasan ini untuk manusia, dari manusia untuk manusia, bukan kebebasan yang kemudian seperti kayak ini di luar konteks manusia. Artinya dalam setiap apapun kebebasan itu harus juga dibatasi oleh hak orang lain. Saya pikir begitu. Baik, Prof. Eva sendiri melihatnya seperti apa dengan adanya perkembangan sampai dengan saat ini dilakukannya pemeriksaan dan juga telah usai untuk bentuk klarifikasi. Lantas untuk langkah-langkah yang ideal yang dilakukan ini seperti apa? Ya, saya kira baik KUHAP yang sekarang maupun seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah satu tindak pidana yang memang tidak mudah, Mbak, karena bersinggungan dengan banyak kepentingan di dalam masyarakat. Tetapi tadi batasan hukum pidana adalah pada konteks kesalahan, pada konteks kehendak. Henceforth Sonderschuld gitu ya, tidak bisa orang dihukum atau dipidana tanpa adanya kesalahan, dan kesalahan itu bisa kita maknai secara simpel adalah maksud orang itu melakukan perbuatan itu apa, itu yang harus diperiksa. Nah, kalaupun misalnya bagi saya Panji melakukan itu dalam konteks narasi yang tujuannya adalah untuk satu katakanlah seni gitu ya, tujuannya adalah untuk melakukan satu pertunjukan yang menarik banyak pihak, rasanya konteks kesalahan itu kita bisa periksa. Apakah dia kurang hati-hati, sembrono, ceroboh gitu ya, yang dalam konteks itu adalah lalai bukan sengaja, bukan dalam konteks maksud. Nah, lalai atau sengaja dalam konteks ini intinya adalah kalau buat saya peristiwa ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa apa yang harus disampaikan itu memang harus benar-benar dipertimbangkan dampaknya atau pikiran. Ya, Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 65 saya kira memberikan arahan kepada kita, termasuk di dalam KUHAP yang baru, konteks yang tadi Pak Ugroseno sampaikan, mekanisme dialog, restoratif justice. Restoratif justice itu artinya kan memberikan kesempatan kepada orang untuk mengoreksi dirinya, dan kalau kita pakai mekanisme PNPS nomor 1 tahun 65, memberikan juga ruang untuk dibina, jangan sampai dia mengulangi lagi perbuatan itu. Baik. Gitu. Kalaupun maksudnya tadi tidak seperti apa yang kita kira gitu ya, tidak seperti apa yang kita sampaikan, bermaksud untuk melukai satu kelompok masyarakat tertentu karena kecerobohannya itu terjadi, paling tidak yang bersangkutan juga bisa menyadari bahwa lain kali jangan begitu gitu. Ya, tanpa harus kemudian memperpanjang dengan satu kegaduhan atau apalagi dengan satu konteks pemidanaan. Saya kira biarlah hukum pidana bekerja keras dalam konteks isu-isu yang lebih strategis dan lebih membahayakan masyarakat gitu ya, perlindungan kepada masyarakat yang lebih besar. Baik, Prof. Eva, tadi juga kami telah tangkap poinnya. Pak Ugro sendiri melihatnya, langkah yang saat ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya ingin memfasilitasi. Namun bagaimana solusi terbaiknya bagi kedua belah pihak? Ya, kalau sudah ditangani lebih bagus panggil semua pihak, mungkin ada saksi dari Kementerian Agama atau dari MUI, itu selesaikan bersama ya selesai. Cabut artinya perlu ada selesai. keterlibatan dari Kementerian Agama ataupun dari jadi MUI. nggak perlu sampai ke jaksa atau sampai ke pengadilan kan. Oh, berarti waktunya tidak perlu sampai ke berlama-lama. persidangan. Baik. Dari Anda sendiri melihatnya bahwa dialog itu telah terbuka sampai tadi juga disebutkan oleh Pak Kiai bahwa tidak pernah diterima dialognya. Lantas bagaimana solusinya? Ya, kesempatannya di sini sekarang lakukan aja melalui laporan yang ada di kepolisian ini. Mohon difasilitasi ya kan untuk
restoratif justice seperti itu, kami ingin dialog seperti itu, udah aja, nggak ada masalah. Berarti- Nggak perlu dikonfrontir pakai berita acara, nggak perlu. menurut saya. Baik. Artinya yang terbaik adalah agar bisa diselesaikan secara bersama-sama, secara kekeluargaan, secara damai. Begitu. Iya, buat apa menambah musuh banyak-banyak sih kita, Baik, seperti baik. itu. Baik, terima kasih Pak Ugro. Terima kasih juga Pak Kiai, Prof. Eva, waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam pada dialog kami pada malam hari ini. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.